Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion terkait topik SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada hal atau ada pendapat atau ada informasi atau isu mengenai SPBE itu sendiri, silakan dijabarkan. Nanti kita diskusikan sama-sama di sini toh. Oke, siapa yang mau mulai pertama mungkin terkait SPBE, pengertiannya apa itu SPBE, terus apa sih tujuannya, harapan, visi misinya. Oke, saya mulai yang pertama ya. Ya. Jadi kalau SPBE sendiri itu merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengertian SPBE sendiri adalah sistem penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pada pengguna SPBE. Nah, hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sendiri ini sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi pemerintah dalam berbasis elektronik. SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. SPBE sendiri merupakan lebih dari itu, meliputi beberapa domain antara domain kegiatan pemerintahan, teknologi, informasi, serta layanan. Kemudian di domain teknologi dan informasi, SPBE meliputi penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, aplikasi layanan SPBE, serta keamanan informasi pemerintah. Sementara di domain layanan, SPBE meliputi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Kemudian beberapa manfaat dari SPBE sendiri yaitu memudahkan instansi pemerintah dalam mengirim atau menerima surat secara online, memudahkan instansi pemerintah dalam mengetahui atau men-tracking posisi surat yang dikirimkan, kemudian memudahkan sistem pengarsipan surat masuk, kemudian memudahkan instansi pemerintah dalam mendisposisi surat masuk secara mobile, kemudian bisa juga memudahkan instansi pemerintah dalam mencari surat atau dokumen saat di luar kantor. Dia juga bisa mempermudah pengambilan kebijakan, terus memudahkan instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan monitoring, kemudian memudahkan koordinasi dalam lingkup kedinasan, serta mengefisienkan biaya ATK, biaya kurir, dan operasional dalam pendistribusian surat. Mempermudah sistem informasi, membantu pencatatan dan pelaporan hasil perjalanan dinas oleh instansi pemerintah. Dengan melihat manfaat dari aplikasi Smart Office di atas, membuat para penggunanya akan sangat dimudahkan dalam surat menyurat. Dari informasi yang didapat, saya saat ini juga berencana menambahkan inovasi dengan menghadirkan fitur tanda tangan berbasis elektronik sebagai pelengkap pada aplikasi tersebut. Sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Berarti kalau kita mengacu ke tadi itu pengertiannya SPBE, berarti nanti semua serba digital, Di? Iya, semua serba digital. Kayak surat itu tadi, surat perjalanan dinas, semua sudah terkoordinasi dengan digital. Sampai itu juga tadi saya dengar ada pembuatan tanda tangan secara digital, toh? Elektronik. Elektronik. Ya. Lebih efisien juga mungkin kalau secara digital, jadi kayak penggunaan
alat tulis itu lebih sedikit toh, jadi Tapi mengurangi anggaran biaya. betul-betul. Tapi ini SPBE sudah diterapkan Kak atau rancangan ke depan ini, Dek? Rancangan ke kayaknya depannya. ada beberapa Sudah yang sudah diterapkan. kayaknya diterapkan tapi belum maksimal. Mungkin ada beberapa yang Kalau dari Apalagi kemarin pandemi COVID toh, iya, jadi diperlukan sekali ini SPBE. betul-betul untuk smart governance. Lanjut Mi lagi, siapa tahu mungkin ada informasinya mengenai SPBE itu apa atau ya silakan saja. Aika. Saya bahas mungkin yang bagian tipe-tipe SPBE-nya. Kan ada beberapa tipe SPBE, kayaknya 5. Yaitu pertama itu tipe hubungan pemerintah ke masyarakat. Ini untuk memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat, serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Terus yang kedua itu ada tipe hubungan pemerintah dengan bisnis atau government business. Karena dibutuhkan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis dengan tujuan kemudahan berbisnis masyarakat di kalangan pebisnis ini. Sedangkan yang ketiga itu ada tipe hubungan pemerintah dengan pemerintahannya, yang bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintahan yang lainnya. Jadi memperlancar kerjasama di antara pemerintah dengan pemerintah yang lainnya begitu. Sedangkan yang keempat itu ada government to employees atau hubungan pemerintah dengan pegawainya. Bisa saja ke kita ini sebagai ASN. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintah dengan para pegawai untuk memenuhi berbagai macam informasi dan untuk memperlancar serta mempermudah kerjasama di antara serta memberikan kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. Yang kelima itu government to non-profit atau pemerintah dengan lembaga institusi non-profit. Seperti partai politik dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non-profit dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. Kalau untuk bentuk-bentuk pelayanan publik sudah dijelaskan tadi, Nah. Halo? Ya. Belum sih, Kak. Bentuk-bentuk peningkatan, maksudnya bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publiknya. Belum. Tadi cuma iya. manfaatnya aja. Mungkin saya sebutkan sedikit, Di. Yaitu pertama itu jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik, salah satunya melalui program paperless, seperti yang tadi saya bilang, alat-alat ATK sudah tidak dipergunakan. Terus yang ketiga itu hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update. Keempat itu ada kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik. Kelima, menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah. Dan terakhir itu sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintah. Mungkin yang lain ada mau menambahkan atau bagaimana? Tunggu dulu, Dik. Sebelum lanjut, ini kan kita punya batas waktu 20 menit. Terus
di sini sudah muncul remaining meeting time-nya itu 7, sisa 7 iya, menit. betul. Jadi teman-teman mau di stop dulu ini baru dilanjut buka meeting baru atau bagaimana? Iya, pasti Lanjut. begitu nih. Lanjut Di-cut. aja, tapi dikasih apa? Jadi orang ngomongnya dikasih waktu. Oke. Lanjut aja biar cepet. Oh ya, oke. Oke. Biar Mungkin efisien juga. ya lanjut. Mungkin siapa lagi teman-teman yang punya isu atau punya informasi terkait ini SPBE, silakan dipaparkan saja. Saya masalah visi misi ya. Oh iya, silakan Kak. Oke. Adapun visi SPBE sesuai peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 yaitu mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dan untuk mencapai visi tersebut, diperlukan misi melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal, dan serta membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan adapun tujuan dari visi dan misi SPBE yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Oke. Kalau saya, itu saja. Berarti memang SPBE ini sudah terstruktur, sudah dicanangkan memang untuk pemerintah karena sudah ada visi sama misinya. Bagaimana teman-teman yang lain, ada informasi tambahan lagi terkait SPBE supaya kita bisa rampungkan nanti dalam bentuk PDF. Jadi nanti jangan dilupakan untuk pendapat dari teman-teman, informasi dari teman-teman tadi yang sudah disampaikan, itu nanti kita gabungkan ke dalam satu file PDF. Oke. Siap. Oke. Lanjut, siapa lagi teman-teman? Lanjut Ahmad. Ini SPBE memiliki sangat banyak keunggulan, tetapi pada penerapannya itu karena banyak kendala dalam penerapan, karena belum terintegrasi antar instansi dan sumber daya manusianya itu mengenai teknologi informasi dan komunikasi itu masih kurang karena belum menjangkau seluruh instansi, dan pada pengelolaan keamanan informasinya itu masih lemah. Jadi SPBE ini harus tetap ditingkatkan. Begitu. Oh, itu tadi terkait kelemahan yang disampaikan sama Ahmad, kalau bukan hanya keunggulan saja yang dimiliki oleh SPBE nantinya, tapi ada juga kelemahan-kelemahannya terkait pengaplikasiannya ke depan. Kalau saya mungkin lebih kepada SPBE di Sulbar sendiri, jadi sekedar informasi bagi teman-teman juga, mungkin ada teman-teman yang belum tahu bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu sudah bekerja sama dengan UGM bagaimana penerapan SPBE di tahun 2023 nantinya. Jadi beritanya itu baru terbit kemarin yang saya dapatkan di media informasi Makassar. Jadi berarti pemerintah memang betul-betul serius. Bisa kita lihat dari pemerintah tak sendiri, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat yang kedepannya mau menerapkan smart governance
mau menerapkan mau meningkatkan literasi digital. Jadi nanti kita ini kaum milenial pasti akan lebih dituntut lah untuk bagaimana bisa menghadapi perkembangan zaman lah. Karena kan saat ini ya banyak sistem di pemerintahan kita sendiri masih kurang untuk kemampuan literasi digitalnya. Jadi memang bagus sekali ini kebijakan dari pemerintah yang sudah kerjasama dengan UGM dan mau diterapkan di tahun 2023. Itu sekedar informasi terkait SPBE yang akan diterapkan di Sulbar nantinya untuk pemerintah daerah kita sendiri. Jadi teman-teman masih ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Jadi itu tadi saya ingatkan kembali kalau misalnya sebentar itu jangan lupa informasi yang apa yang sudah kita sampaikan. Itu nanti yang akan kita kumpul sebentar untuk pembuatan esai lah bahasanya. Oke. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Sistemnya bagaimana untuk esainya? Kalau sistemnya mungkin Dikumpul saja ke satu orang atau bagaimana? Kalau saya begitu, dikumpul ke satu orang saja. Kan ada grup, silakan disampaikan di situ. Oke. Ini juga karena waktu sudah di bawah 1 menit nih, jadi saya pikir teman-teman sudah paham semua terkait SPBE. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.